Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh manusia. Tapi sebelum kita membahas bagian-bagian tubuh manusia, kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan anggota tubuh. Anggota tubuh adalah semua bagian yang menyusun tubuh manusia, mulai dari bagian paling atas seperti kepala, bagian paling bawah, badan, dan bagian paling bawah yaitu kaki. Setiap anggota tubuh mempunyai bentuk, letak, dan juga fungsi yang berbeda-beda. Namun, semuanya saling bekerja sama agar tubuh kita tetap bisa bergerak, bisa bernapas, bisa bermain, dan juga bisa melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Tanpa kita sadari, tubuh kita merupakan sistem yang luar biasa. Karena setiap bagian memiliki tugas yang penting dan tidak ada yang bekerja sendirian. Pernah nggak sih teman-teman melihat tubuh kita di depan cermin? Yang dimana kita dapat melihat berbagai bagian tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh bagian ini diciptakan dengan sangat teratur, misalnya pada bagian atas, mata, dan juga ada bagian hidung untuk dapat mencium bau, dan juga telinga untuk menangkap suara, serta otak dapat memproses semua informasi di dalam kepala. Lalu di bawah kepala terdapat bagian tubuh seperti lengan, tangan, dan juga pada bagian tengah tubuh memiliki fungsi untuk melindungi organ-organ vital yang diantaranya jantung, paru-paru, serta lambung. Dan lebih ke bawahnya lagi terdapat bagian lengan dan tangan dan juga kaki yang membuat kita dapat berjalan, berlari, dan juga dapat menopang tubuh kita. Masuk kepada bagian pertama yang kita kenal adalah kepala. Di kepala terdapat berbagai organ tubuh yang penting, terutama otak, yang dimana otak bekerja sebagai pusat kendali tubuh. Otak mengatur semua hal yang kita pikirkan, mulai dari gerakan sederhana seperti berkedip hingga berpikir, juga mengingat pelajaran, dan juga untuk membuat keputusan. Itu adalah fungsi otak. Pada kepala juga terdapat mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Yang dimana pada bagian mata membantu kita untuk melihat dunia sekitar. Di bagian telinga membantu kita untuk menangkap suara sehingga kita bisa mendengarkan musik dan juga mendengarkan orang lain berbicara, dan kita juga dapat mendengarkan teman kita berbicara. Bagian yang kedua yaitu mulut. Mulut digunakan untuk makan, dan juga mulut dapat menyampaikan pendapat, informasi, dan juga dapat digunakan untuk berkomunikasi sesama manusia. Dan juga ada bagian atas kepala yaitu rambut. Rambut adalah bagian yang tumbuh di atas kepala dan juga memiliki fungsi yaitu untuk melindungi kulit kepala agar kulit kepala tidak panas terkena sinar matahari langsung. Dengan demikian, kepala menjadi pusat bagian dari indera-indera yang membantu kita memahami lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah badan, yang berada di bagian tengah tubuh. Badan merupakan rumah bagi berbagai organ penting, dan pada bagian dada terdapat jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan juga terdapat paru-paru untuk membantu kita untuk bernafas. Jika dada tidak kuat melindungi organ-organ tersebut, tentu tubuh kita akan mudah terluka. Dan kita masuk pada bagian perut. Perut terdapat lambung dan juga usus. Keduanya bertugas untuk mencerna makanan yang kita makan setiap hari. Pada bagian punggung terdapat tulang belakang yang menjadi tiang untuk penopang tubuh. Tanpa tulang belakang, kita tidak dapat berdiri tegak ataupun membungkuk. Dan pada pinggang, tubuh bagian atas dan bagian bawah dihubungkan oleh tulang belakang, sehingga kita bisa bergerak dengan lebih fleksibel. Dan dengan kata lain, badan adalah pusat pelindung organ-organ vital, sekaligus bagian yang membuat tubuh kita tetap kuat dan tegak. Setelah bagian badan, kita beralih ke lengan dan tangan. Pada bagian tubuh ini yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lengan terdiri dari lengan bagian atas, lengan bagian bawah, dan juga pergelangan tangan. Dan pada bagian tangan terdiri dari telapak tangan, jari-jari, hingga kuku.
lengan dan tangan bekerja sama dalam berbagai kegiatan seperti menulis di buku, mengangkat barang, memegang alat untuk makan, bermain, dan juga untuk melakukan aktivitas kreatif lainnya. Serta jari-jari memungkinkan kita untuk melakukan gerakan halus, misalnya mengancing baju ataupun menggambar. Dan fungsi kuku untuk melindungi ujung jari yang sangat sensitif. Dengan adanya tangan dan juga lengan, kita dapat menciptakan sesuatu, menyentuh benda, dan merasakan berbagai permukaan maupun yang kasar ataupun yang halus. Tentunya tanpa tangan, banyak kegiatan sederhana akan terasa jauh lebih sulit. Bagian yang terakhir adalah kaki. Bagian kaki adalah berada di bawah bagian tubuh, yang dimana kaki terdiri dari paha, lutut, betis, hingga pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga jari kaki. Fungsi kaki sangat penting karena pada bagian ini kaki dapat menopang seluruh berat badan tubuh manusia. Dengan kaki kita dapat berjalan ke sekolah, berlari saat bermain, melompat, berdiri dengan tegak, dan juga bergerak secara bebas. Dan juga lutut dapat membantu kita untuk menekuk kaki sehingga kita bisa duduk ataupun mengayun kaki dengan bebas. Dan pada bagian betis membantu kita untuk mendorong tubuh pada saat berjalan ataupun berlari. Dan pada telapak kaki yang menjadi tempat di mana kita berpijak dan juga menjaga keseimbangan agar tubuh tidak mudah terjatuh. Walaupun terlihat sederhana, tapi kaki bekerja sangat keras dan bekerja sepanjang hari untuk membantu kita terus bergerak. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini pada anggota tubuh dan juga bagian-bagian badan. Jika kita melihat kembali semua yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tubuh manusia memiliki 4 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, lengan dan tangan, serta bagian kaki. Pastinya setiap bagian terdiri dari organ yang memiliki fungsi khusus, dan semuanya bekerja sama secara teratur, sehingga kita dapat hidup dan juga melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga tubuh ini dengan makanan sehat, berolahraga, beristirahat yang cukup, dan juga menjaga kebersihan. Mungkin sekian saja video penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini.